Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi prinsip manusia Pancasila. Ya, di sini kita mempelajari adalah melanjutkan perkuliahan kami tatap muka keempat prinsip manusia Pancasila. Nah, prinsip adalah suatu gagasan dasar yang mengandung kebenaran yang berupa doktrin atau asumsi yang terjabar dalam hukum atau tata pergaulan yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku manusia. Nah, prinsip dipegang sebagai acuan dalam menentukan pilihan suatu pemikiran atau tindakan, menentukan pola pikir dan pola tindak, sehingga akan mewarnai tingkah laku pemegang prinsip yang dimaksud. Oke. Aktualisasi butir pengamalan Pancasila, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Di sini aktualisasi dibanding dua, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi objektif adalah suatu realisasi pelaksanaan Pancasila dalam bidang-bidang penyelenggaraan negara, baik bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun barang-barang seperti ekonomi, politik, hukum, dan hankam, atau Poleksos Bud Hankam, termasuk realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Aktualisasi subjektif yaitu adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Ya, aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif. Karena apa? Karena aktualisasi yang subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Nah, prinsip ketuhanan itu ada 4, yaitu pertama adalah pola pikir, sikap, dan tindak bangsa Indonesia mengacu pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila pertama sudah dijelaskan, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, orang bebas berpikir, ya, bebas berusaha, namun sadar dan yakin bahwa akhirnya yang menentukan segalanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, dalam menentukan pilihan tindakan seseorang mengacu pada terwujudnya keselarasan atau harmoni dan kelestarian alam semesta. Yang keempat, ketuhanan dalam rangka Pancasila menyerupai konsepsi, ya, agama sipil atau objective religion yang bisa melibatkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai moral yang universal, agama-agama, namun juga secara jelas dapat dibedakan dari agama itu sendiri. Prinsip kemanusiaan itu ada 3. Yang pertama adalah dalam olah pikir, olah rasa, ya, dan olah tindak, manusia selalu menundukkan manusia lain sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ya, yang kedua, hak dan kewajiban dihormati secara beradab. Dengan demikian, tidak akan terjadi penindasan atau pemerasan. Ya, yang ketiga, segala aktivitas bersama berlangsung dalam keseimbangan, kesetaraan, dan kerelaan. Itulah prinsip kemanusiaan. Nah,
nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila itu sendiri adalah terbangunnya rasa cinta terhadap air, ya, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki pemahaman kemanusiaan dari atau setiap individu, warga negara, dan seluruh komponen bangsa. Prinsip ketuhanan itu sendiri adalah ada 3, yaitu pola sikap dan tindak bangsa Indonesia selalu mengacu bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, kita mengaku bahwa negara kesatuan ini memiliki berbagai keanekaragaman ditinjau dari segi agama, adat, budaya, ras, dan sebagainya, ya, yang harus didudukkan secara proporsional dalam negara kesatuan. Ingat, negara kita adalah sebagai negara kepulauan, adat istiadatnya pasti berbeda-beda. Yang ketiga, kepentingan bangsa diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan, dan daerah. Itulah prinsip persatuan dan kesatuan. Nah, di sini sikap-sikap yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa itu ada 3, ya. Yang pertama, primodalisme, paham yang mengagungkan sukunya, bangsa sendiri, dan tidak menghargai terhadap suku bangsa lainnya. Ya, yang kedua, provinsialisme, ya, kedaerahan adalah suatu paham, sikap yang hanya mementingkan provinsi atau daerahnya yang tanpa memperhatikan kepentingan secara nasional. Yang ketiga, konflikisme, yaitu paham yang mengagungkan bangsa atau negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme yang sempit. Di sini ada kampus, UPN adalah kampus sebagai kampus bela negara, harus menjadikan suatu pelopor melawan radikalisme. Harus. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ingat negara kita adalah negara kepulauan, tentunya di situ dijelaskan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Kehidupan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah, ya, potensi sekaligus sebagai tantangan, sebagai potensi, karena hal itu akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah dalam maupun segi budaya, ya, sebagai tantangan karena tersebut dapat memunculkan suatu konflik. Ya, makanya itulah tadi dijelaskan di depan adalah Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, baik itu sukunya, baik itu adalah bahasanya atau agamanya, tetap kita berpadu atau mengacu kepada Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip kerakyatan, ya, itu ada 4, ya, ada 4. Dalam berpikir, yang pertama, dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah bahwa berdaulat dalam suatu negara Republik Indonesia itu adalah seluruh rakyat, sehingga rakyat harus didudukkan secara terhormat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, apabila dengan musyawarah tidak dapat tercapai kesepakatan, maka pemungutan suara tidak dilarang, ya, harus ada semuanya. Yang ketiga, setiap kesepakatan, ya,
bersama mengikat semua pihak tanpa kecuali dan wajib untuk merealisasikan kesepakatan yang dimaksud tersebut di atas tadi. Yang keempat, dalam menentukan suatu kesepakatan bersama dapat juga ditempuh dengan jalan perwakilan. Sekarang prinsip keadilan sosial, ya, prinsip keadilan sosial yaitu olah pikir atau olah sikap dan olah tindak bahwa yang ingin diwujudkan secara nasional yaitu kesatuan Republik Indonesia adalah kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Itulah keadilan. Pendistribusian sumber daya ditunjukkan bahwa menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial dan ekonominya. Ya. Keadilan sosial juga menghendaki bahwa pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat itu dapat dikurangi. Ya. Nah, ini tujuan keadilan sosial sendiri adalah perwujudan keadilan sosial adalah si pelaku memberikan kepada orang lain apa yang menjadi fakta demi terwujudnya masyarakat yang kesejahteraannya ya, secara umum yang berarti bahwa diakui dan dihormati hak asasi manusia setiap warga negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ya. Terusnya, suatu masyarakat yang berkehidupan tertib dan teratur di mana setiap orang mendapatkan kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak sehingga inilah kesejahteraan umum secara nasional. Anak-anakku semuanya, cukup sekian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.